Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari jurusan Gizi Diploma 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fungsi dan Peran Pancasila di Tengah Ideologi-ideologi Lainnya di Dunia. Baik, apa fungsi dan peran Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya di dunia? Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sistem nilai dan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi yang lainnya yang berkembang di dunia. Munculnya ideologi alternatif, ideologi seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme mudah diakses melalui media informasi. Semacam nilai-nilai Pancasila dalam memicu penurunan integritas atau pembelajarannya. Kurangnya efektif pembelajaran Pancasila. Pembelajaran Pancasila sering dianggap kurang menarik dan kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilainya di kalangan generasi muda. Perkembangan teknologi dan era digital. Kemajuan teknologi dan era digital mengubah cara hidup masyarakat dengan potensi memicu ketidakpedulian terhadap nilai-nilai leluhur. Yang pertama, fungsi dan peran Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya di dunia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi dan peran penting di tengah arus ideologi global. Meskipun menghadapi tantangan baru ideologi lainnya, Pancasila tetapi menjadi landasan pemersatu dan menuju arah bagi bangsa Indonesia. Fungsi dan peran Pancasila. A. Landasan kognitif dan orientasi dasar. Pancasila berfungsi sebagai landasan kognitif untuk memahami dunia dan organisasi dasar yang memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti Pancasila memberikan karangan berpikir dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. B. Pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai dalam mempersatu keberagaman di Indonesia, baik suku, agama, ras, dan budaya. Ia menjadi perekat yang menjadi kesatuan dan persatuan bangsa di tengah perbedaan. Dalam konteks global, Pancasila dapat menjadi contoh bagi dunia dalam membangun kerukunan dan toleransi antara budaya. C. Pertunjukan arah dan kompas. Pancasila berfungsi sebagai kompas dalam bangsa Indonesia, memberikan arah dan pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan arah bangunan dan kebijakan, serta menjadi acuan dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Nilai-nilai luhur. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mengatur tantangan hidup dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia. E. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya ia dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi berlangsungan hidup bangsa. Namun pentingnya untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap ideologi baru yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, strategi untuk meningkatkan efektif pembelajaran Pancasila. Pembelajaran Pancasila di era digital menghadapi tantangan unik. Generasi muda yang akrab dengan teknologi digital memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga diperlukan strategi yang kreatif dan inovatif. Untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Menciptakan pembelajaran interaktif dan menarik. Platform digital interaktif. Membangun platform digital interaktif yang berisi materi tentang Pancasila, sejarah, dan nilai-nilainya. Contohnya penerapan yang dalam kehidupan sehari-hari. Platform ini dapat diakses dengan mudah oleh siswa melalui smartphone atau komputer. B. Konten digital kreatif. Membuat konten digital kreatif seperti video, animasi, musik, game yang dapat mengandung nilai-nilai Pancasila. Konten ini dapat diberluaskan melalui media sosial, platform streaming, dan aplikasi mobile lain. B. Konten digital kreatif. Membuat konten digital kreatif seperti video, animasi, musik, game yang dapat mengandung nilai-nilai Pancasila. Konten ini dapat disebarluaskan melalui media sosial, platform streaming, dan aplikasi mobile.
Diskusi online. Memanfaatkan forum diskusi online untuk mendorong interaksi dan pertukaran ide antar siswa. D. Simulasi dan permainan peran. Membuat simulasi dan permainan digital memungkinkan siswa untuk mempraktik nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang realistis. 2. Menggabungkan pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring memberikan materi pembelajaran melalui forum digital, video pembelajaran atau bahan bacaan online. Pembelajaran luring memanfaatkan waktu yang tatap muka untuk diskusi, refreshing, dan kegiatan praktik yang melibatkan siswa secara aktif. 3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Papan tulis interaksi. Menggunakan papan tulis interaktif untuk smartphone untuk menampilkan gambar dan video yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi di pelajaran. Aplikasi pembelajaran. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam berbelajar, seperti aplikasi flashcard, video pembelajaran, forum diskusi online. 4. Penanaman kesadaran dan pentingnya Pancasila di era digital. Menghubungkan Pancasila di isu aktual. Pembelajaran isu-isu terkini yang terrelevan dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, keadilan sosial. Mendorong siswa untuk menciptakan konten digital. Mendorong siswa untuk membuat konten digital kreatif yang mengandung video Pancasila seperti nilai-nilai Pancasila, animasi, atau aktor atrial. 5. Membangun kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Membangun kolaborasi dengan tokoh masyarakat, influencer, dan selebritis untuk mempromosikan Pancasila dan nilai-nilainya. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk berbagai sumber daya dan pengalaman dalam pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, peran teknologi digital dalam memperkuat nilai Pancasila di masyarakat. Teknologi era digital memiliki potensi besar untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, namun perlu strategis yang tepat untuk memanfaatkan secara efektif dan mengatasi tantangan yang muncul. 1. Meningkatkan akses pemahaman terhadap Pancasila. Platform digital interaktif. Platform digital seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial dapat digunakan untuk menyediakan materi edukatif tentang Pancasila, sejarah, nilai-nilainya. Contohnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konten yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat, terutama dalam generasi muda. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.